Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 19 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku,
Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyelamatkan si bodoh. Yesus melihat ada orang berlaku bodoh. Ia menunjuk perilaku bodoh dan resikonya, yakni menjamin keselamatan dan kebahagiaan dengan menimbun harta kekayaan. Harta bertimbun menimbulkan keyakinan palsu dan berbahaya. Manusia merasa dirinya tuan penguasa atas hidupnya dan melupakan Tuhanlah pencipta kita dan kita ini miliknya. Mengandalkan harta dan melupakan pencipta adalah kebodohan yang mematikan. Olehnya, saudara memusuhi saudaranya dan orang tega menzolimi sesama. Saat diminta menjadi mediator bagi yang berebut warisan, Yesus mengingatkan, "Waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya." Allah menyapa si penimbun harta, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan kekayaan yang tertimbun, untuk siapakah itu nanti?" Menimbun harta lebih dari keperluan hidup merupakan kebodohan orang tamak dan jahat. Allah menjamin tempat dan porsi rejeki setiap orang. Mengambil melebihi kebutuhan berarti mencuri porsi orang lain. Santo Hieronymus melihat, setiap penimbun harta adalah pencuri atau ahli waris pencuri. Saudara-saudariku terkasih, pesan Yesus, selamat dan bahagia tidak dapat dicapai dengan berlaku bodoh, serakah dan jahat. Menimbun kekayaan, menguasai banyak tanah, dan berebut warisan. Si bodoh yang rakus dan jahat harus bertobat agar bijaksana dalam menggunakan harta dunia ini. Bendahara bijaksana dipuji karena menggunakan harta duniawi untuk membangun persahabatan dan memelihara persaudaraan. Hidup bersahabat dan bersaudara menjadikan manusia serupa dengan Allah. Ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat, dicintai Allah dan dihormati manusia. Semoga demikian. Amin.